Apa sajakah hubungan ilmu pragmatik dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Sebelum membahas videonya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ali Septa Bangun dengan NPM 200920008. Dalam video ini saya akan membahas hubungan pragmatik dengan ilmu lain dari mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Yang pertama, pragmatik dan gramatika. Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur, dan sebagai akibatnya, studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis maksud tuturan daripada makna dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Tata bahasa, parama sastra atau gramatikal adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Ilmu ini merupakan bagian dari bidang ilmu yang mempelajari bahasa, yaitu linguistik. Tata bahasa Indonesia telah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Antara pragmatik dan gramatikal dalam penerapannya tidaklah sejalan. Hal ini disebabkan karena pragmatik lebih menekankan pada maksud sebuah tuturan, sementara gramatikal lebih terkonsentrasi pada bentuk sebuah tuturan. Yang kedua, pragmatik dan semantik. Semantik adalah kajian tentang makna. Apakah itu makna kata atau yang biasa disebut semantik leksikal, makna frasa yang biasa disebut semantik frasa, atau kalimat atau yang biasa disebut semantik sintaksis. Persinggungannya dengan pragmatik sudah terlihat pada penjelasan semiotik menurut Morris, khususnya menyangkut semantik kalimat. Tetapi batas keduanya terasa tidak begitu jelas karena keduanya sama-sama menjelajahi makna. Yang ketiga adalah pragmatik dan sosiolinguistik. Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tujuan dan dampak bahasa yang dikaitkan dengan konteks atau penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan topik pembicaraan, tujuan, partisipan, tempat, dan sarana. Sebagaimana sosiolinguistik, pragmatik juga beranggapan bahwa bahasa atau tuturan tidaklah monostail. Pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang keberadaannya, baik bentuk maupun maknanya, ditentukan oleh penutur dan keberagamannya ditentukan oleh topik, tempat, sarana, dan waktu. Fakta-fakta ini dimanfaatkan oleh sosiolinguistik untuk menjelaskan variasi-variasi bahasa atau ragam bahasa. Sosiolinguistik yang memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan masyarakat penuturnya, berfungsi untuk mengantisipasi agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan karakteristik penuturnya. Sedangkan pragmatik yang lebih memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan konteks pembicaraan, berfungsi untuk memperlancar proses komunikasi di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah pragmatik dan psikolinguistik. Para ahli pragmatik sering menggunakan gagasan-gagasan psikologi. Misalnya, mereka membahas maksud para partisipan dalam percakapan dan bagaimana pendengar menggunakan penalaran untuk memperoleh daya ilustrasi dari ujaran-ujaran penutur. Terlepas dari kenyataan ini, sebagian kecil ahli pragmatik bahkan telah mempersatukan aspek-aspek psikologi dengan pragmatik. Pengecualian yang tampak jelas adalah karya Sperber dan Wilson, di mana psikologi kognitif digunakan untuk perkembangan teori kognisi dan komunikasi. Namun, ada banyak cara lain di mana psikologi bisa diterapkan dengan baik pada pragmatik yang sebagian telah diselidiki dalam sebuah buku Pragmatik Sebuah Multidisipliner karya Louis Cummings.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi hubungan pragmatik dengan ilmu-ilmu yang lain. Terima kasih.